Perkenalkan, saya Irfan, anggota Ahmadiyah Tasikmalaya. Tadi mohon maaf saya masuknya agak terlambat, tetapi sedikit banyaknya saya sudah menyimak dari komentar Bapak Rumadi Ahmad ya. Beliau menyampaikan perihal bagaimana bibit-bibit intoleransi ya, terutama tadi menyinggung perihal Ahmadiyah sendiri ya. Memang yang amat disayangkan, bibit intoleransi itu tiada lain karena merasa sebuah kelompok, golongan itu merasa sudah benar. Jadinya ketika kami misalkan ya, apalagi ini perihal keyakinan, maka langsung bisa dikatakan dilegitimasi salah gitu kan, atau apa. Padahal itu hanya pemahaman. Nah, ini yang amat disayangkan bagi kami. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, mengapa intoleransi ini kami sebagai Ahmadiyah selalu menjadi bulan-bulanan gitu bagi golongan kelompok yang memang mayoritas. Nah, ini mohon pandangan dari bapak-bapak, mudah-mudahan ya ini dapat membuka pencerahan bagi saya sendiri. Dan mungkin sebatas informasi, ini kembali intoleransi terjadi yaitu di Sintang, Kalimantan Barat. Nah, ini ada salah satu masjid kami di Sintang, akan direncanakan masjidnya itu direlokasi ke tempat yang lain. Nah, ini sebagaimana terjadi juga Gereja Yasmin yang di Bogor yang akan dipindahkan oleh ini ya Pak Arya ya. Nah, ini hampir serupa seperti itu. Nah, ini mungkin bisa jadi penelitian kembali dan mudah-mudahan bisa menjadi atau mencari solusi yang terbaik untuk kami. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja ya bisa dijawab. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Rumadi Ahmad untuk menanggapi kedua penanya kita. Kepada Bapak Dr. Rumadi Ahmad, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Irfan ya, dari Ahmadiyah Tasikmalaya, mempertanyakan soal mengapa Ahmadiyah selalu dipersoalkan itu ya. Ini sebenarnya bukan hanya soal Ahmadiyah, tetapi juga dialami oleh kelompok-kelompok yang lain ya, kelompok Syiah gitu. Saya kira studi-studi yang dilakukan oleh terutama yang terkait dengan Ahmadiyah, misalnya studi yang dilakukan oleh Mas Najib, saya kira banyak sekali penjelasan-penjelasan yang bisa kita ambil dari situ gitu. Tapi secara umum saya ingin memberikan ini ya, bagaimana sih para akademisi itu menjawab persoalan yang terkait dengan konflik-konflik keagamaan itu. Bagaimana mereka meletakkan persoalan konflik keagamaan. Ada beberapa orang misalnya yang meletakkan konflik-konflik keagamaan, terutama apa yang dialami oleh Syiah, apa yang dialami oleh Ahmadiyah, itu dikaitkan dengan soal menguatnya cara pandang teokrasi di dalam kehidupan bernegara dan juga dalam kehidupan masyarakat. Dan teokrasi itu juga dianggap sebagai sesuatu yang konstitusional. Ada tulisan orang seperti Ram Hirsel misalnya soal konstitusional teokrasi yang memberikan pengamatan terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia, yang kasus-kasus seperti ini itu dikaitkan dengan
menguatnya atau cara pandang teokrasi, atau istilahnya siapa itu Yvonne Theo itu disebut sebagai stil teokrasi atau teokrasi yang menyelundup gitu. Ada selundupan teokrasi ke dalam kehidupan kehidupan masyarakat kita. Ada juga cara pandang seperti Mencik misalnya yang dia sebut sebagai nasionalisme kita yang selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan, soal Pancasila, soal konstitusi, itu yang dia sebut sebagai godly nationalism, atau ada istilah lain liberal demokrasi misalnya. Jadi ada cara pandang di mana persoalan-persoalan seperti ini itu dikaitkan dengan model relasi antara agama dan negara yang memberikan legitimasi atau memberikan permakluman terhadap tindakan-tindakan intoleransi terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Gitu. Itu ada satu cara pandang seperti itu. Tapi saya lama-lama memikirkan soal ini. Saya belakangan ini cenderung tidak terlalu puas dengan jawaban seperti itu yang ini dikaitkan dengan persoalan relasi agama dan negara dalam konstruksi kebangsaan kita yang tidak memberikan perlindungan cukup terhadap kelompok minoritas. Saya lebih cenderung untuk melihat bahwa persoalan-persoalan seperti ini itu sebenarnya persoalan temporer biasa saja gitu. Persoalan temporer terkait dengan situasi politik, bahkan kadang-kadang politik lokal gitu, yang tidak selalu tepat dilihat sebagai karena persoalan godly nationalism atau nasionalisme berketuhanan. Kenapa saya lihat sebagai persoalan temporer biasa saja yang terkait dengan soal dinamika politik, ya, soal dinamika politik lokal, itu karena begini. Apa yang dialami oleh kelompok seperti Ahmadiyah, oleh Syiah, dan juga oleh Syiah, dan mungkin juga kelompok-kelompok yang lain, itu bukan sesuatu yang konstan terjadi sepanjang sejarah kehidupan mereka. Gitu. Kita tahu bahwa Ahmadiyah itu sudah lama ada, Syiah itu juga sudah lama ada, tetapi mereka tidak mengalami seperti yang dialami sekarang ini, tidak mengalami persekusi dalam waktu yang lama, dan dia baru mengalami persekusi pada saat-saat tertentu. Nah, itu satu. Yang kedua, di dalam beberapa kasus faktor pemerintah daerah itu juga pada saat tertentu dia bisa menjadi faktor yang mendorong intoleransi, bahkan kemudian menumbuhkan persekusi terhadap satu kelompok. Misalnya apa yang dialami oleh Ahmadiyah itu juga ada peran dari pemerintah daerah. Apa yang dialami oleh Syiah itu juga ada peran pemerintah daerah. Apa yang dialami oleh GKI Yasmin itu juga ada peran pemerintah daerah. Tetapi dalam waktu yang lama, ya, pemerintah daerah itu juga bisa berperan sebagai faktor yang bisa melakukan rekonsiliasi konflik. Ya, bisa menjadi faktor yang meresolusi konflik gitu. Bahkan meskipun mereka itu pada saat tertentu terlibat di dalam tindakan intoleransi, tapi pada saat yang lain pemerintah daerah itu juga bisa terlibat di dalam proses-proses rekonsiliasi. Misalnya saya kasih contoh misalnya apa yang dialami oleh Ahmadiyah di Lombok Timur misalnya, yang sempat mereka mengungsi di Balai Latih Lokakarya di Lombok Timur. Nah, proses untuk mengakhiri pengungsian itu tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah Lombok Timur. Mereka misalnya menjalin komunikasi, bahkan setiap kakak yang ada di pengungsian itu dibantu dengan menggunakan anggaran APBD Lombok. Orderan masuk nih. Rumah di daerah yang tanahnya itu disiapkan oleh PBCAI, baik itu yang ada di Lombok Barat maupun yang ada di Lombok Tengah. Tapi peran pemerintah daerah itu dia bisa mengeluarkan anggaran untuk memberikan bantuan terhadap jamaah di Lombok Timur gitu. Sehingga mereka bisa mengakhiri pengungsian.
gitu. Itu yang kemudian saya lihat ini sebenarnya tidak bisa terus-menerus kita melihat pemerintah daerah itu sebagai masalah. Pada saat tertentu mereka juga bisa menjadi faktor yang bisa memecahkan persoalan itu. Nah, ini yang tadi saya sebut, ini sebenarnya tidak ada perubahan, itu tidak sampai merubah konstitusi, tidak merubah dasar negara, tidak merubah relasi agama dan negara, tetapi mereka bisa melakukan upaya-upaya sesuai dengan kapasitas yang mereka lakukan, yang mereka miliki. Itu yang tadi saya sebut, itu sebenarnya persoalan temporer yang bisa diubah sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Tapi proses seperti itu memang baru bisa dilakukan kalau kasusnya itu sudah berlangsung lama, termasuk yang dialami oleh pengungsi Syiah misalnya. Kita tahu Pemprov Jawa Timur itu mempunyai peran terjadinya konflik. Pemda sampah pada awalnya juga mereka terlibat di dalam konflik sampah. Tetapi kalau kita melihat proses rekonsiliasi yang pelan-pelan terjadi sekarang ini, itu juga atas peran mereka juga gitu. Bahkan misalnya Bupati Sampang itu dia harus menjalin komunikasi dengan berbagai macam pihak, termasuk Pemprov Jawa Timur misalnya, dia mengeluarkan anggaran setiap tahun untuk memberikan jatah hidup, ada program PTSL untuk orang-orang yang ada di pengungsian segala macam gitu, yang kemudian ada blessing in disguise, Tajul Muluk dan teman-temannya, kemudian dia mengikuti kelompok yang mayoritas di situ, ada deklarasi segala macam, yang itu memberikan penjelasan terhadap apa yang tadi saya sebutkan. Ini sebuah persoalan temporer biasa saja, dalam pengertian ini adalah bagian dari dinamika yang tidak terkait dengan persoalan ideologi negara. Jadi relasi agama dan negara di Indonesia itu seperti kitab suci. Kitab suci itu bisa digunakan untuk mendukung perdamaian, tapi pada saat yang lain kitab suci itu juga kadang-kadang bisa digunakan untuk mendukung intoleransi, untuk mendukung radikalisme, bahkan untuk mendukung terorisme gitu. Tinggal dia ada di tangan siapa. Itu kitab suci itu tinggal ada di tangan siapa. Nah, pemerintah daerah atau birokrasi itu juga begitu. Tinggal siapa yang memegang birokrasi ini. Apakah birokrasi digunakan untuk menindas kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah, atau justru digunakan untuk menjadi bagian dari resolusi konflik gitu. Nah, kita tentu tidak ingin persoalan yang dialami oleh Ahmadiyah, yang dialami oleh Syiah ini berlangsung terus, tapi harus ada penyelesaiannya, termasuk sampai sekarang yang secara pribadi saya mengawal juga persoalan kawan-kawan Ahmadiyah di Transito. Saya juga komunikasi cukup intensif dengan Ustadz Saleh yang ada di Transito untuk memberikan bagaimana mengakhiri pengungsian ini. Akhirnya saya juga punya cara pandang seperti itu. Ini bukan tidak lagi kita bicara mengenai relasi agama dan negara, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah daerah itu bisa mengakhiri pengungsian itu, dan itu bisa sebenarnya, bisa, termasuk yang di Transito itu seharusnya juga bisa. Tinggal apakah pemerintah daerahnya atau pemprovnya itu mau serius atau tidak gitu. Itu yang sekarang ini juga kita dorong terus-menerus supaya apa yang dialami oleh kawan-kawan Ahmadiyah itu bisa selesai. Tapi saya sih secara pribadi berharap bahwa hal-hal seperti ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga. Apa yang dialami oleh Syiah, apa yang dialami oleh Ahmadiyah itu menjadi pelajaran yang berharga. Jangan sampai persoalan seperti ini tuh merembet ke agama-agama lain. Makanya tadi yang saya sampaikan, untuk memberikan antidotnya itu bukan hanya antidot yang terkait dengan relasi antar agama, tetapi juga terkait dengan bagaimana menyikapi sektor-sektor yang ada di dalam agama itu sendiri. Gitu. Ya, saya kira banyak sih sudut pandang yang bisa kita gunakan untuk melihat ini. Ada yang melihat dari sudut pandang politik global, menjadikan Indonesia sebagai proksi segala macam, itu banyak sekali sudut pandang yang bisa kita gunakan untuk melihat persoalan ini. Saya kira itu. Terima kasih.